Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Maharani dari Program Studi Manajemen kelas 232A. Di video kali ini saya akan membahas kembali materi atau hasil diskusi dari kelompok 2 yang dimana saya sendiri yang membawakan materi tersebut pada pekan lalu. Adapun materinya yakni membahas tentang etika perilaku pelaku Perilaku etis dalam kegiatan berbisnis adalah sesuatu yang penting dalam kelangsungan hidup atau life cycle bisnis itu sendiri. Bisnis yang tidak etis akan merugikan bisnis itu sendiri, terutama jika dilihat dari perspektif panjang. Menurut Suseno, perilaku bisnis adalah nilai moral yang dimiliki oleh masing-masing individu. Moral adalah ajaran tentang bagaimana harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik, sedangkan etika merupakan pemikiran kritis yang mendasar mengenai ajaran moral. Selanjutnya ada etika perilaku supplier. Sebagai pemasok, mereka harus memperhatikan jadwal pengiriman agar tidak terjadi keterlambatan proses produksi, tidak mempermainkan perusahaan penerimaan bahan baku baik dalam hal persediaan maupun harga, dan mematuhi perjanjian serta aturan main yang telah disepakati bersama. Hal ini juga tentunya sangat-sangat berpengaruh pada citra perusahaan itu sendiri, yang dimana kita memegang tanggung jawab dipercaya sebagai perusahaan pengadaan bahan baku serta jasa pengiriman. Selanjutnya ada etika perilaku pemilik perusahaan. Tentunya pemilik perusahaan adalah orang yang memiliki ide untuk memulai suatu bisnis dengan mengorganisasikan, mengelola, dan mengonsumsikan risiko suatu bisnis yang dihadapi mulai dari permulaan bisnis. Salah satu unsur penting yang harus diperhatikan oleh pemilik perusahaan adalah etika terhadap karyawan. Pemilik perusahaan harus memenuhi tanggung jawab yang diembannya. Yang selanjutnya ada etika perilaku karyawan. Perilaku etis dapat menentukan kualitas karyawan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang diperoleh dari luar, kemudian menjadi prinsip yang dijalani dalam bentuk perilaku. Etika yang harus dimiliki oleh seorang karyawan ialah ketaatan terhadap perusahaan, kedisiplinan, loyalitas, dan menjaga kerahasiaan perusahaan tersebut. Adapun 5 jenis pemangku kepentingan dalam bisnis, yakni yang pertama yaitu pemilik, yaitu individu atau sekelompok orang yang memiliki ide untuk memulai suatu bisnis, dan yang kedua ada karyawan. Dalam hal ini, karyawan yang dimaksud adalah manajer yang berperan sebagai pengelola dan pembuat keputusan penting dalam sebuah perusahaan. Dan yang ketiga ada kreditor, disebut sebagai salah satu pemegang kepentingan dalam bisnis. Dan yang keempat yaitu pemasok, yaitu penyediaan bahan baku untuk menjalankan produksi. Dan yang terakhir ada investor. Investor adalah orang yang melakukan kegiatan investasi dengan harapan memperoleh keuntungan. Dari penjelasan mengenai etika supplier, adapun risiko yang dimiliki supplier jika tidak memperhatikan jadwal pengiriman dan mempermainkan persediaan barang maupun melakukan penurunan harga secara mendadak. Hal ini akan berdampak pada kepuasan dan loyalitas, menyebabkan kekurangan atau kelebihan bahan baku, memicu inefisiensi dan pemborosan. Manipulasi harga juga dapat merugikan perusahaan penerima, mengganggu struktur biaya dan profitabilitas. Perilaku tidak etis supplier dapat merusak kepercayaan dan hubungan kemitraan jangka panjang dengan perusahaan penerima. Reputasi buruk supplier dapat berdampak negatif pada citra dan kepercayaan publik terhadap perusahaan penerima. Oleh karena itu, etika perilaku supplier yang kuat sangat penting untuk menjaga kelancaran dan efisiensi supply chain serta mendukung keberlanjutan bisnis bagi semua pihak yang terlibat. Etika sebagai landasan yang efektif. Etika dapat menjadi landasan yang sangat efektif bagi perilaku bisnis yang berkelanjutan, karena etika dapat memberikan prinsip-prinsip moral yang mengarahkan perilaku bisnis untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang, lebih bertanggung jawab,
dalam pengambilan keputusan, dapat membangun reputasi dan kepercayaan perusahaan di mata konsumen, mitra, dan tentunya di mata masyarakat. Dengan demikian, etika dapat menjadi landasan yang sangat efektif bagi perilaku bisnis yang berkelanjutan, asalkan diterapkan secara konsisten dan menjadi bagian integral dari budaya organisasi. Dari penjelasan materi ini tentang etika perilaku pelaku konsumen, dapat disimpulkan bahwa tidak semua etika perilaku pelaku bisnis hanya dilakukan oleh para pemangku bisnis saja, tetapi pada semua yang terlibat di dalam bisnis tersebut. Dan juga dalam menjalin kerjasama dengan perusahaan lain harus ada yang namanya kesepakatan bersama, dan juga kita harus memahami kondisi yang dimiliki atau yang akan terjadi dan juga tidak memaksakan kehendak untuk bekerja sama. Etika sangat berperan penting dalam membangun reputasi yang baik bagi perusahaan agar mendapatkan kepercayaan pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat umum. Oleh karena itu, sebagai pelaku bisnis, kita harus memiliki etika berbisnis yang baik.